Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Radhatul Falah Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain menjalankan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, sekaligus berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Marilah pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Itu adalah wujud syukur yang paling nyata, meningkatkan atau mengistiqomahkan diri dalam hal kebaikan dari waktu ke waktu, seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi, dan itu sangat penting. Misalnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, Allah memerintahkan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ketika kita merasa lapar, kita merasa haus di luar bulan suci Ramadan, kita wajib memenuhi. Pada saat bulan suci Ramadan, pada saat berbuka, kita juga harus segera berbuka, makan, minum, dan seterusnya. Ini perintah Allah. Jadi kebutuhan jasmani bagi kita itu bukan sekedar untuk urusan kehidupan saja, tetapi itu juga bagian dari perintah Allah. Agama memberikan rambu-rambu, tidak boleh berlebihan. Dan juga agama memberikan rambu-rambu di dalam memenuhi kebutuhan jasmani itu halalan thayyiba, halal dan baik, halal dan bergizi. Ini bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Kebutuhan jasmani, kita perlu berolahraga,
agar tubuh kita menjadi sehat, sehingga kalau untuk beribadah kepada Allah itu bisa maksimal. Jadi kebutuhan jasmani itu juga sangat penting kita perhatikan. Makanya orang tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dengan cara tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang berkepanjangan. Kalau tidak makan dan tidak minum, itu aturannya lewat puasa, seperti kita di bulan suci Ramadan ini. Tetapi ada saat tertentu yang kita harus segera berbuka. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, itu kebutuhan jasmani. Bagaimana dengan kebutuhan rohani? Apakah setiap manusia juga selalu memperhatikan bahwa rohani kita itu juga harus kita penuhi sebagaimana kebutuhan jasmani? Apa kebutuhan rohani itu? Adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, seperti apa wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian penting dan utama memenuhi kebutuhan rohani? Ya, seperti kita saat ini menunaikan ibadah sholat Jumat, kita sekarang menunaikan ibadah puasa, kita rajin beramal, bersedekah, infak, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi. Itu adalah kebutuhan rohani, dan pentingnya itu seperti pentingnya kita memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, ini yang kadang sering terlupakan oleh sebagian umat manusia. Kadang sebagian di antara kita itu kebutuhan jasmaninya oke, sandang, pangan, papan, kalau belum punya dicari. Sebagai kebutuhan primer, oke, itu memang perintah Allah. Orang harus sejahtera hidupnya. Tetapi itu untuk kebutuhan kita di dunia. Kebutuhan jasmani itu kalau kita sudah meninggal ya sudah selesai. Kita tidak perlu lagi sandang, kita nggak perlu lagi pangan, papan, sudah tidak perlu lagi, dan hal-hal lain yang terkait dengan urusan dunia. Karena manusianya meninggal. Tetapi kalau kebutuhan rohani ini sepanjang hayat, bahkan kita sampai menghadap Allah, kebutuhan rohani bagi kita itu masih melekat. Yang sudah meninggal didoakan oleh orang yang masih hidup, oleh anak-anaknya yang soleh, oleh saudara-saudaranya, oleh sahabat-sahabatnya, masih didoakan. Karena itu pasti sampai. Tetapi kalau terkait dengan kebutuhan jasmani, orang yang meninggal, tidak mungkin orang itu ngirim makanan ke kubur, tidak mungkin. Ngirim karangan bunga setiap saat juga nggak mungkin. Paling-paling ya pada saat meninggal saja, sebagai ucapan duka. Tetapi kalau kebutuhan rohani manusia, sekalipun manusia itu sudah meninggal, selain amalnya sendiri, dari ibadah, dari amal soleh, dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, juga masih mendapat kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup. Nah,
kebutuhan rohani ini kadang oleh sebagian umat manusia di zaman sekarang itu terlupakan. Ini yang harus kita sadarkan kembali pada diri kita, bahwa unsur jasmani dan rohani itu dalam hal pemenuhannya itu harus kita penuhi keduanya. Di sisi lain orang juga tidak boleh kalau misalnya kebutuhan rohani dia berterus atau berlangsung di satu tempat ibadah dalam waktu lama, kemudian tidak mengurusi kewajiban sebagai kepala keluarga, tidak bekerja, tidak makan, tidak minum, juga nggak boleh. Jadi keseimbangan ini sudah diatur dalam agama. Dalam hal kita memenuhi kebutuhan jasmani juga nggak boleh orang itu tanpa memperhatikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Semuanya diambil, nggak boleh. Semuanya harus dicek halal haramnya, halal dari sisi zatnya dan halal dari sisi cara memperolehnya. Ini juga harus menjadi pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Apalagi dengan puasa, kemudian dibarengi dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Kita memperbanyak baca Al-Quran, bersedekah. Kemudian kita juga harus mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita ini juga punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah jangan sampai lupa. Zakat mal bagi orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah jangan lupa. Karena orang beramal, orang zakat, infak, sedekah itu sesungguhnya dia sedang memenuhi kebutuhan rohaninya, supaya rohani kita itu tidak kering, rohani kita itu tidak kosong, bahkan rohani kita itu tidak sampai mati. Kita ambil sebuah ilustrasi. Kalau orang membiarkan diri tidak makan, tidak minum, dia mesti akan jatuh sakit. Apalagi tidak ada suplemen, jatuh sakit. Sama kalau orang membiarkan tidak memenuhi kebutuhan rohani, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau bersedekah, maka rohani kita itu juga akan kering, bahkan bisa jadi mati. Seperti keringnya jasmani itu kalau tidak ada asupan, tidak ada gizi. Hanya mohon maaf, sebagian di antara umat manusia itu tidak menyadari sampai pada titik itu, bahwa kalau rohani itu tidak dipenuhi sebagaimana jasmani, maka rohani itu juga akan bisa mati, bisa kering. Sehingga apa? Kalau rohani manusia itu sudah kering terkait dengan kebenaran dan kebaikan, itu sulit untuk menyentuh dirinya. Kenapa? Karena kering. Oleh karena itu hadirin sedang sholat Jumat yang berbahagia, melalui khutbah Jumat singkat ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة يا واسع الكريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر